Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan, yaitu ketika Allah mewajibkan kepada kita puasa pada bulan Ramadan yang kita saat ini berada di dalamnya, adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah agar kita menjadi orang takwa sehingga dapat dijauhkan dari nerakanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan puasa dengan sempurna dan menambah dengan ibadah-ibadah yang lain, sehingga kualitas Ramadan kita pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik. Yang kedua, salawat dan salam semoga Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk di dalam hamba-hamba yang selalu setia dan antusias untuk mencontoh dan mengikuti apa yang telah beliau contohkan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sudah ada di ujung dari perjalanan panjang bulan Ramadan ini. Maka kita teringat dengan salah satu hadis Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dinilai adalah di ujungnya. Sebagaimana ada hadis yang mengatakan innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Karena kita sudah berada di ujung, maka inilah hadis yang relevan untuk kita. Amal kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasar bagaimana ujung dari amal itu. Maka menjadi sebuah kerugian dan menunjukkan kualitas diri yang kurang baik apabila seorang mukmin di awal Ramadan semangatnya luar biasa dalam beramal, beribadah, di dalam melakukan kebaikan, tetapi menjelang ujung justru kehabisan energi, kehabisan semangat. Ini bertolak belakang dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra syadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Aisyah menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Di dalam keterangan para ulama terhadap kalimat ini ada dua. Yang pertama yang dimaksud dengan mengencangkan ikat pinggang adalah tidak menggauli istrinya, alias konsentrasi penuh untuk beribadah dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua mengatakan mengencangkan ikat pinggang adalah simbol ketika orang akan melakukan pekerjaan serius, maka dia menyingsingkan bajunya sebagaimana pada zaman dahulu menyingsingkan sarungnya
supaya pekerjaannya bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih sempurna. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini disebutkan bersiap untuk bersungguh-sungguh dengan kecepatan penuh. Kalau kita ibaratkan kendaraan full speed, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisi malamnya benar-benar dengan ibadah, dengan salat, dengan membaca Al-Quran dan dengan doa. Dan itulah amal yang direkomendasikan oleh para ulama dalam rangka mencari keutamaan Lailatul Qadar, yaitu kombinasi antara qiyam, qiraah, lalu kemudian doa, yaitu kombinasi antara salat lalu kemudian membaca Al-Quran dan berdoa. Dihidupkan malam-malamnya oleh Rasulullah SAW dengan cara seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW juga membangunkan ahlahu, membangunkan keluarganya, istrinya. Untuk apa? Untuk diajak ikut serta dalam semangat ibadah, karena ini adalah menjelang akhir dari Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di 10 hari terakhir inilah ada peluang yang disebut dengan keutamaan malam Lailatul Qadar, di mana menurut perdebatan para ulama kira-kira ada 3 urutan yang paling mungkin datangnya Lailatul Qadar. Yang pertama adalah malam ke-27, yang kedua adalah malam ke-21, dan yang ketiga adalah malam yang ke-23. Tetapi secara umum adalah malam yang ganjil. Dan sebetulnya kita tidak perlu pusing dengan itu semua jika kita memilih untuk menetap di masjid, beriktikaf siang dan malam berada di masjid, maka tidak menjadi soal datangnya Lailatul Qadar itu di tanggal berapapun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah berikan keutamaan yang luar biasa. Hanya orang beriman yang memiliki semangat yang luar biasa untuk memanfaatkan waktu-waktu yang tersisa dengan ibadah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menetapkan target bahwa Allah perintahkan puasa pada bulan Ramadan, targetnya adalah kalian bertakwa. Lalu kemudian kita yang harus menjabarkan sendiri standar takwa kita mau seperti apa. Kalau standar takwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan dengan ibadah, dan kita bisa menetapkan target itu, sebab manusia akan lemah kalau dia tidak menetapkan target untuk dirinya. Misalnya ketika dia menetapkan target pada bulan Ramadan ini, saya harus menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali, maka dia akan menetapkan standar ketakwaan dirinya adalah khatam sebulan sekali. Dia bisa menetapkan saya harus khatam 2 kali, maka dia menetapkan standar takwa yang tinggi buat dirinya. Demikian pula dengan qiyamul lail, dia menetapkan ikut tarawih yang sore, ikut pula tarawih yang malam jam 2, di mana di masjid ini difasilitasi tarawih jam 2 malam 1 juz. Dia tetapkan target, saya harus memanfaatkan semuanya untuk berdiri dan salat menghadap kepada Allah. Artinya dia telah menetapkan standar ketakwaan untuk dirinya sendiri. Tetapi seringkali umat Islam lupa menetapkan standar takwa itu. Akhirnya baca Al-Quran dapat selembar, lupa, ngantuk, tidur.
Demikian pula dengan salat, demikian pula dengan doa. Kenapa demikian? Karena dia tidak punya semangat untuk memberi target ketakwaan untuk dirinya sendiri. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah menetapkan target bahwa disyariatkannya bulan Ramadan untuk puasa agar kalian bertakwa, itu artinya kita disuruh menetapkan target kita mau takwa seperti apa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu hikmah yang lain yang bisa kita ambil di balik ayat ini adalah bahwa hasil yang Allah targetkan yaitu takwa itu hanya bisa dicapai manakala orang mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Dan memang demikianlah keadaannya. Agama kita adalah agama yang bertumpu pada amal. Kalau kita tidak beramal maka tidak akan mendapatkan imbalan. Karena itu di dalam Al-Quran, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua kata-kata yang menjelaskan tentang imbalan surga itu semuanya dikaitkan dengan amal yang telah kalian lakukan. Wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kami wariskan kepada kamu adalah disebabkan apa yang kamu amalkan. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang Allah wariskan kepadamu, diwariskannya atas apa yang kamu amalkan. Kita tidak menemukan ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan surga itu kami wariskan kepadamu atas apa yang kamu ketahui. Bima kuntum ta'lamun. Tidak ada. Yang ada adalah bima kuntum. Maka orang yang mengerti bahwa Ramadan itu ditanya apa hukum puasa Ramadan, dia bisa menjawab dengan fasih hukumnya wajib. Dia sendiri tidak melaksanakannya, itu tidak ada gunanya pengetahuan itu. Dia tidak akan mendapat imbalan apa-apa sampai dia turun ke lapangan, turun ke bumi untuk kemudian melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Barulah kemudian dia mendapatkan catatan pahala, lalu akan mendapatkan surga karenanya. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu target takwa diletakkan sesudah diperintah untuk puasa. Artinya bahwa setiap datang perintah Allah, maka tugas kita sebagai orang beriman adalah laksanakan. Setelah kita melaksanakan, barulah efek tarbiyah dari pelaksanaan itu akan keluar, yaitu kalian akan terdidik dengan amal itu menjadi orang yang bertakwa. Tetapi kalau cuma mengamalkannya tidak serius, atau bahkan ragu-ragu mengamalkannya, atau kadang mengamalkannya kadang tidak, efek tarbiyah itu tidak akan dia dapatkan. Bagaimana dia akan mendapatkan takwa apabila dia tidak terdidik dengan amal yang telah dia lakukan? Jadi hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa ketika Allah memerintahkan sebuah perintah lalu kita mengamalkannya, setidaknya ada dua manfaat untuk kita. Yang pertama adalah bahwa itu merupakan harga surga yang harus kita bayar, yaitu kita melaksanakan perintah Allah. Yang kedua adalah kita ingin mendapatkan efek tarbiyah yang akan kembali kepada diri kita berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan setiap organ tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya dididik untuk beramal. Misalnya ketika wajah Rasulullah, ternyata wajah juga bisa beramal. Disebutkan dalam hadis bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang miskin, orang yang tidak mampu, pakaiannya compang-camping. Suatu ketika pernah ada tamu datang ke Madinah dengan keadaan seperti itu. Maka hadis mengatakan taghayyara wajhuhu, raut mukanya berubah.
Yang tadinya biasa menjadi memerah. Kenapa? Karena kasihan. Artinya Rasulullah SAW mengamalkannya bukan hanya dengan tangan, bukan hanya dengan kaki, tetapi bahkan wajahnya ikut beramal, yaitu dengan bentuk perubahan raut muka. Demikian pula dengan hati seorang mukmin. Ketika disebut nama Allah, maka muncul rasa takut. Disebut neraka, muncul rasa takut. Itulah bentuk amal hati kita, bukan hati yang mati. Hati seperti batu, ketika disebut neraka, dia hanya mendengarkan, sama sekali tidak terfikir untuk muncul rasa takut. Jadi hati kita, lisan kita, bahkan wajah kita, tangan kita, kaki kita, semuanya harus diberi jatah amal masing-masing kalau kita ingin mendapatkan surga yang terbaik. Karena surga adalah atas dasar apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan. Dan itu bukan hanya kaki dan tangan kita, tubuh kita, tetapi kita semua organ tubuh kalau bisa masing-masing beramal, masing-masing bersaksi nanti di akhirat bahwa organ tubuh itu telah kita perintahkan beramal sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saat ini di bulan Ramadan ada amal terkait dengan tubuh kita. Perut kita suruh beramal dengan menahan rasa haus dan rasa lapar. Kaki kita perintahkan beramal dengan berdiri salat qiyamul lail. Lisan kita perintahkan beramal dengan membaca Al-Quran, berdoa, bertaubat, beristighfar. Dan kalau perlu wajah kita dibuat berubah ketika melihat orang miskin, orang yang membutuhkan pertolongan. Kasihan, melihat kemungkaran wajahnya memerah karena marah. Itu adalah standar yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama ini adalah agama amal. Agama ini bukan agama teori. Agama ini adalah bukan rumus-rumus yang mati, tetapi agama ini adalah agama yang hidup dalam diri manusia. Dilakukan oleh matanya, dilakukan oleh telinganya, dilakukan oleh hatinya, dilakukan oleh seluruh organ tubuhnya. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mencontohkan itu dengan sempurna. Tidak ada satupun organ tubuh Nabi dibiarkan tidak beramal, melakukan ketakwaan kepada Allah, tetapi semuanya ditarbiyah dengan amal kebaikan. Sehingga karena itu Nabi kita berhak mendapatkan surga terbaik karena memberi contoh terbaik, mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan tersisa masih beberapa hari lagi, maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan apa yang Nabi kita sabdakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal kita dinilai di ujungnya, di akhir-akhirnya. Maka mari kita perbaiki amal kita perbanyak amal kita di akhir-akhir Ramadan ini, agar dengan itu kita mendapatkan penilaian terhadap Ramadan kita dengan penilaian terbaik. Jangan lewatkan waktu-waktu yang tersisa untuk sesuatu yang tidak bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita didik diri kita dengan Ramadan, kita didik diri kita dengan semua yang Allah perintahkan, agar dengan itu diri kita menjadi takwa,
dan seluruh organ tubuh kita terlibat di dalam beramal sehingga akan mendapatkan surga terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha amara amran bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Allahumma ij'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma ansur man nasra dinak. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin wal mustad'afin al madlumin fi Gazzah wa fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma alif qulubahum wa bahid sufufahum wa thabbit aqdamahum wansurhum ala a'daika ya khairan nasirin. Allahumma shfi mardahum warham syuhada'ahum wa yassir umurahum wa yassir umurahum wa yassir umurahum. Allahumma ya munzilal kitab wa mujras sahab ihzimil ahzab minal yahuda wan nasara wal musyrikin wa hulafa'ahum. Allahumma shdid shamlahum wa qallil adadahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim ya aziz ya jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.